Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan sahabatku pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Senang kita berjumpa kembali dalam belajar Sekolah Sabat di program Sekolah Sabat 777 di channel Bakti Channel. Saudaraku, kita telah tiba di pelajaran yang ke-24. Judulnya Karena Ketidakpercayaan. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Kirimkan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami pelajaran ini. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana judul kita, Karena Ketidakpercayaan. Mungkin saja saudara pernah tidak percaya terhadap janji yang disampaikan oleh si pembuat janji. Mungkin saja kita tidak percaya karena kita melihat dengan mata kita sendiri. Atau juga kita tidak percaya karena kita mendengarkan informasi dari orang-orang yang mengetahui janji itu. Saudaraku, pelajaran Sekolah Sabat kita di pelajaran hari Senin membahas tentang ketidakpercayaan orang-orang Israel. Tepatnya di Kades Barnea terjadi suatu perdebatan antara pengintai yang Musa utus mengintai, memata-matai tanah perjanjian itu. Setelah 40 hari mereka kembali kepada Musa membawa hasil dari tanah Kanaan. Di sana ada anggur, delima, dan kota itu juga berlimpah susu dan madu. Dikatakan bahwa kota itu kota yang sangat bagus, tanahnya subur. Namun, tetapi pengintai ini membawa kabar buruk sehubungan kota Kanaan. Apa yang disampaikan? Bahwa mereka mengatakan bahwa ternyata di kota itu orangnya kuat. Dan bukan itu saja, dikatakan kota itu berkubu, dan di sepanjang laut dan tepi sungai Yordan di sana ada orang Kanaan. Artinya mereka sukar memasuki kota Kanaan itu. Ditambah lagi dikatakan di kota itu ada orang Enak. Orang Enak inilah merupakan keturunan raksasa. Bila mereka bandingkan, dikatakan mereka sama seperti belalang bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Saudaraku, selain itu, pengintai ini membawa kabar busuk. Dikatakan bahwa negeri itu memakan penduduknya sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa bisa demikian? Bila kita amati, karena pengintai ini tidak memiliki iman kepada Tuhan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang memiliki iman, di mana Yosua dan Kaleb menenteramkan bangsa itu yang sudah mulai ribut. Yosua dan Kaleb mengatakan tanah itu subur dan Tuhan akan membuat kita berhasil merebut tanah Kanaan, karena Tuhan sudah membawa kita keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga sudah membuat 10 tulah kepada bangsa Mesir, dan Tuhan juga sudah menenggelamkan tentara Mesir di Laut Teberau. Bukan itu saja, Tuhan juga mengasihi kita. Dia memberikan kita roti dari surga dan minum dari batu karang. Tuhan juga melindungi kita. Dia sangat sayang kepada kita. Tuhan memberikan tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Artinya Tuhan akan membuat bangsa Israel dapat merebut kota Kanaan walaupun penduduknya kuat. Itu tidak diperdebatkan oleh Yosua dan Kaleb. Pelajaran Sekolah Sabat kita mengatakan Tuhan menjanjikannya pemberian yang berada di luar jangkauan manusia. Dan di sanalah dibutuhkan iman. Untuk mendapatkan kasih karunia itu harus melalui akses iman. Kalau kita tidak memiliki iman, kita akan membuat berita bohong, kita akan membuat berita busuk, dan itu membuat diri kita tidak dapat memasuki tanah perjanjian itu. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu firman Tuhan mengatakan bagi kita bahwa orang yang memiliki iman, bila digabungkan dengan orang yang tidak memiliki iman,
maka orang yang beriman bisa saja mengikuti informasi, mengikuti doktrin dari orang yang tidak beriman itu. Sehubungan dengan itu, mari bentengi hati dan pikiran kita, agar iman kita tetap teguh, hanya berpendirian kepada Tuhan. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang membawa kita jauh dari Tuhan. Hal itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula, pembaca kitab Ibrani, supaya mereka saling mendorong, supaya mereka saling menolong, dan supaya mereka jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 3:13, Ibrani 12 ayat 15, supaya mereka jangan dikacaukan oleh ajaran tipu muslihat setan, ajaran-ajaran palsu. Saudaraku, kita hidup di zaman akhir ini. Artinya banyak ajaran-ajaran yang dapat membawa iman kita jauh dari Tuhan, sehingga timbul ketidakpercayaan akan janji kedatangannya. Pelajaran kita mengingatkan bahwa Tuhan memberikan tanah perjanjian itu kepada saudara dan saya, yaitu kerajaan sorga. Bila kita dipupuk dengan ketidakpercayaan, lebih mudah percaya kepada orang-orang yang tidak beriman, maka jangan harap kita masuk ke tanah perjanjian itu, sebagaimana orang-orang Israel tidak dapat masuk ke tanah perjanjian itu karena ketidakpercayaannya. Namun mereka yang percaya, yang mengikuti yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, mereka dapat merebut kota itu. Semuanya bukan oleh karena kuat kuasanya, tapi karena kuasa Tuhan. Tangan Tuhan terulur, menopang dan mendorong mereka dapat merebut tanah perjanjian itu. Saudaraku, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Senin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di hari Senin. Semoga melalui pelajaran ini, iman kami semakin diteguhkan untuk mewarisi tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati semua pemirsa, yang sakit sembuhkan, lemah iman kuatkan, yang berduka Tuhan hibur. Apabila ada dalam pergumulan karena masalah, Tuhan kuatkan mereka sehingga tetap dalam kebenaran-Mu. Bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya, berkat Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Sempurnakan doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri. Akhir kata, saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.